Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini, yaitu acara briefing calon anggota BLPP BINUS MT BINUS. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas berkat jasanya lah kita dapat merasakan indah dan nikmatnya Islam pada hari ini. Sebelum ke acara briefing calon anggota BLPP, perkenalkan dulu nama Ana Zikri Hakoni, anggota BLPP Binusian, enggak bohong, bukan Binus ya, tapi ikut bantu-bantu di BLPP dari tahun 2 tahun ada kayaknya, 2 tahun 3 tahun ada kayaknya. Eh, Kebetulan ini Ana pengen bacain dulu ya rangkaian rundown acara pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan. Pembukaan dilanjutkan oleh tilawah oleh Lukman. Lanjut setelah tilawah ada pengenalan BLPP secara general dan penjelasan timeline rekrutmen oleh Ketua BLPP Dimas. Setelah ada penjelasan ada juga ada sesi tanya jawab. Kemudian setelah ada sesi tanya jawab dilanjutkan yaitu penjelasan atau penugasan OJT nanti di via breakout room. Nanti masing-masing peserta masuk ke breakout room dan akan dijelaskan ya masing-masing oleh BLPP, perwakilan BLPP. Yaitu yang terakhir ditutup dengan penutup dan doa mungkin di akhir. Untuk keberkahan pada acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Konsumsi, konsumsi. Richard Lee ini siapa ya? Konsumsi nanti via online dikirim picture-nya ya. Ya udah kita lanjut dulu setelah dibuka dengan basmalah biar tambah berkah acara pada malam hari ini kita lanjut dengan tilawah oleh Lukman. Kepada Lukman, tafadhol dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Perkenalkan aneh sebelumnya Binusian 2020 sempat menjabat di MT Binus Alsut sebagai Ketua Divisi Siar dan Media pada tahun 2018. Baik, mari kita dengarkan ayat suci Al-Quran, itu dari surat Toha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ جَنَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى Sadaqallahul Azim. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Surat apa Lukman? Tadi Surat Toha, surat Toha ya dari ayat ayat berapa sampai berapa? dari ayat 22 hingga 38. 22 38.
Semoga dengan dibacakannya tadi yang membaca dan mendengar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah keberkahan pada acara pada malam hari ini. Berlanjut ke acara yang selanjutnya yaitu ada pengenalan BLPP ya dan penjelasan timeline rekrutmen oleh Kak Dimas selaku Ketua BLPP. Tafadhol, tempat dan waktunya dipersilahkan. Oke, syukron Azikri. Mungkin sebelumnya boleh Ana share screen dari host mungkin. Oke, Ana buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat bertahan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hafilah semua yang sudah berkenan hadir pada agenda ketiga dalam rekrutmen BLPP di tahun ini. Mungkin sebelumnya kalau ada yang belum mengenal Ana, izinkan Ana perkenalan diri. Nama Ana Dimas Andrianto, Ana Binusian 2019, jurusan manajemen. Tahun 2017 Ana sempat diamanahkan menjadi Ketua Regional Alam Sutra. Dan saat ini qadarullah Anda diamanahkan untuk menjadi Ketua BLPP. Nah, mungkin di sini sebagian atau beberapa dari teman-teman semua baru masuk dalam satu rangkaian proses rekrutmen yang sebenarnya sudah berlangsung sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu gitu. Namun memang seiring berjalannya waktu ada beberapa agenda kita yang kita adakan dan di situ melihat ada beberapa calon anggota potensial yang bisa direkrut untuk bergabung dalam BLPP dan akhirnya kita coba invite ke dalam rekrutmen ini. Jadi saya lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hafilah semua yang sudah mau peduli berinisiatif ataupun memiliki keinginan untuk melanjutkan ataupun membantu dakwah di BINUS tercinta kita. Mohon sih itu sedikit pengenalan dari Ana. Ana izin share screen. Oke, mungkin di sini kemarin ada yang belum hadir ya di agenda sosialisasi BLPP. Mungkin memang untuk agenda malam hari ini utamanya akan menyampaikan atau membrief terkait penugasan ataupun on the job training masing-masing bidang. Namun sebelumnya mungkin Anda sedikit coba review kembali salah satu summary ataupun poin inti pada pertemuan sebelumnya yaitu sosialisasi BLPP. Khususnya bagi teman-teman yang baru join di pertemuan kali ini, Ana izin menyampaikan terlebih dahulu. Di sini mungkin sebagian dari teman-teman semua udah ada yang pernah mendengar BLPP ataupun yang belum. Adapun yang belum, di sini BLPP itu singkatan dari Badan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan. Nah, itu singkatnya adalah sekumpulan orang-orang alumni BINUS yang masih berusaha untuk peduli untuk ikut andil dalam progres dakwah di BINUS University. Dan di sini kalau misalkan coba Ana go through ke strukturnya, di sini ada Ketua Dewan Pengawas, ada Pak Robi Soleh, kemudian untuk Dewan Pengawasnya ada Bani, Bang Imin, Azudi, Bang Luhur, Urati, Eke, kemudian anggotanya bisa teman-teman lihat semua. Di sini, nah dalam struktur ini memang terdiri dari lintas angkatan ya, lintas jurusan dan juga yang pasti juga
lintas regional gitu. Walaupun mayoritas saat ini di Alam Suta, tapi untuk kedepannya kita mau mencoba untuk mencoba memasukkan atau menginvite calon-calon anggota BPP dari regional lainnya seperti Bandung maupun Kemanggisan. Adapun di sini seperti namanya, fungsi utama dari BLPP ialah pembinaan dan pengawasan itu sendiri sebagaimana namanya. Nah, di sini ada 3 fungsi utama, yaitu pembinaan, pengawasan atau konsolidasi dan juga konsultasi. Di bidang dalam menjalankan fungsi pembinaan, di sini kita ada bidang pengkaderan, dan untuk menjalankan fungsi pengawasan itu ada bidang program dan juga untuk konsultasi yang sifatnya itu non periodik gitu. Adapun di sini strukturnya paling atas ada dewan pengawas, kemudian ada Ana selaku ketua dan terdapat 2 bidang yaitu pengkaderan dan juga bidang program. Nah, mungkin itu secara garis besar ya terkait BLPP itu sendiri. Jadi di sini sekali lagi kita berfungsi untuk pembinaan dan juga pengawasan sebagaimana namanya. Dan sekali lagi pada saat kita nanti terjun atau membantu para pengurus itu sifatnya kita berusaha untuk menjadikan ibarat kereta, kita berusaha untuk menjadikan kereta tersebut jalan sesuai dengan trailnya. Jadi fungsi kita untuk pembinaan dan pengawasan itu sendiri. Nah, kalau misalkan apa namanya tadi Anda udah menyampaikan terkait BLPP itu sendiri. Adapun untuk tahun ini, insya Allah kita akan merekrut beberapa anggota baru. Dan di sini kalau misalkan teman-teman bisa lihat ada timelinenya untuk rekrutmen di tahun ini. Yang pertama ada sosialisasi BPP yang udah dilaksanakan kemarin tanggal 28 April. Kemudian dilanjutkan dengan Career and Finance Mentoring di tanggal 4 Mei kemarin. Dan hari ini di tanggal 12 Mei kita akan ada task briefing atau briefing terkait penugasan. Nah, nantinya setelah disampaikan terkait penugasan itu sendiri, akan ada pelaksanaan tugas oleh teman-teman semua atau on the job training. Nanti ini sifatnya di sini teman-teman akan diberikan tugas dan nantinya akan dinilai dari keseriusan, kemudian kualitas dari hasil pengerjaan tugas dari teman-teman semua. Itu periodenya dari tanggal 13 Mei sampai dengan 8 Juni 2024. Nah, sembari melaksanakan pelaksanaan tugas tersebut, akan ada enhancement session 3 kali, yaitu tanggal 23 Mei, 28 Mei, dan juga 2 Juni 2024. Nah, di enhancement session ini kurang lebih teman-teman akan melakukan satu kegiatan untuk pengayaan diri, itu nanti sifatnya akan berbentuk keagamaan maupun hal-hal lain yang sifatnya non keagamaan. Dan di enhancement session itu juga akan ada update terkait pelaksanaan tugas dari teman-teman semua gitu. Jadi dan akhirnya pada saat 9 Juni akan ada presentasi akhir gitu. Jadi selama teman-teman semua melaksanakan tugas yang sudah diberikan, kemudian melaksanakan enhancement session, teman-teman semua diminta untuk melakukan presentasi. Adapun mungkin pertanyaannya, presentasinya, poin-poinnya apa aja, nanti akan diinformasikan selanjutnya. Oke, kurang lebih untuk timeline dari rekrutmen itu seperti ini. Dan untuk pengumuman hasil rekrutmen akan diberikan atau diberitahu setelah tanggal 9 Juni 2024 yang nantinya akan diinformasikan selanjutnya. Mungkin kurang lebih untuk timeline dari rekrutmen seperti itu. Nah, jadi di sini setelah sesi penyampaian dari Ana, teman-teman semua akan masuk ke dalam breakout room sesuai dengan penugasan yang sudah diplot. Itu akan terbagi 2, yaitu bidang pengkaderan dan juga bidang program. Adapun untuk ketua bidang pengkaderan ada Adi, Binusen 2018,
Dan untuk bidang program akan ada Hafiz Binusia 2019. Mereka berdua adalah ketua dari masing-masing bidang. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada satu dan lain tafadhol bisa untuk disampaikan ataupun ditanyakan. Nana sedikit menyampaikan terkait timeline tadi. Adapun di sini teman-teman bisa melihat terkait pembagian bidang penugasannya. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi dibagi menjadi dua, pengadilan dan program. Bisa dilihat nama teman-teman semua masuk ke dalam bidang apa yang nantinya teman-teman diminta untuk masuk ke breakout room. Kurang lebih seperti itu ya gambaran terkait agenda di malam hari ini. Insya Allah nggak lama-lama kita agenda malam hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke breakout room, Anda coba konfirmasi dulu nih ke Ahnur untuk breakoutnya udah siap belum ya? Atau sedang disiapkan? Atau dari Zikri bisa minta tolong bantu buat breakout room-nya? Nah, mungkin sembari kita nunggu breakout room-nya, dipersilakan nih dari teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar timeline ataupun rekrutmen kita di tahun ini, tafadhol, dipersilakan pada teman-teman semua. Pak Dimas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adi. Mungkin boleh minta akses co-hostnya biar dibikinin rekoran. Gimana, Adi? Mungkin boleh minta akses co-hostnya. Oh, akses co-host. Sebentar. Oh, iya, iya, iya. Tadi jadi host baru. Coba ya. Dibikin akses co-hostnya aja buat Dikti atau Anda. Tadi. Mungkin sembari diproses breakout room-nya, mungkin nanti mau coba konfirmasi nih ke para peserta calon anggota BLPP, mungkin dari Ardian. Gimana Yan? Dari prosesnya ada respon atau ada masukan kah atau pertanyaan? Ya, nggak ada Mas, aman. Oke, siap. Ya, itu Dari sama Lukman ya. Ini Lukman ini kan, Lukman 20 yang Iya. Siapa lagi? Mana lagi? Mana lagi? Lukman Kori. Iya. Masya Allah. Oh, Bukan. mantap Udah lama Lukman. gak ketemu ya, Yan? Iya, udah kangen banget sama Lukman. Iya, sama. Aneh juga. Gue juga, Yan. Lama banget gak ketemu sama Lukman. Dia mau ngajakin ketemu di Jakarta nggak bisa mulu dia. Oh iya, sibuk. Sibuk. Mm-mm. Dia anggotanya siapa aja? Ya udah, Oke, aman siap. sudah ada Mas. Oke, Yan. Dari Raffi, gimana Raffi? Nggak ada sih, biasa aja. Oke, Toyib. Nah, mungkin dari awatnya, dari Mafira gimana? Mafira, ada pertanyaan kah? Kayak kalau Mafira, kemudian Lina, kemudian siapa lagi? Nabila baru join ya di sesi ketiga ini terkait briefing. Sebelumnya masuk yang sesi Current Finance Mentoring ya.
Nggak ada pertanyaan? Oke. Toib, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa masuk ke breakout room-nya. Kalau udah siap. Teman-teman udah bisa masuk belum? Apa aneh pindahin aja ya? Pindahin aja. Gue nggak open Tadi mic Mas masih boleh luarnya. dilihatin Oke, nggak? siap. Apa? Kenapa? Boleh dilihatin sekali lagi untuk anggota-anggotanya siapa aja? Oh, iya. Host disable participant skill sharing. Coba deh. Kak Adi minta tolong screen share-nya di enable. Kalau gua bacain aja daripada pindah hasil lagi. Oh, boleh. Bacain aja tadi. Nah, bacain ya. Hmm. Eh, Tadi. Sebentar. wait. Kan Raffi, Muhammad Nur, Bagus, Lukman program ya Lukman ya. Ardian program. Di sini Aulia Abda bukan juga. Adi mau bacain kah? Ya udah. Ini dari Lina ya. Lina siapa? Lina Oktaviani program. Ya, Ulina. Aneh yang bacain dia. Suara antum rada kecil ya, Hadi. Boleh. Nah, ya. Oke, mungkin sembari perbaikin mic-nya. Jadi di sini Abror ada pengkaderan, Abanin pengkaderan, Hasan pengkaderan, Taufik pengkaderan, Rafi pengkaderan, Ardian program, Lukman program, Syakil program, Amar Faras program, Syukur program, Amar Ma'ruf program, Damar program, Lina program, Magfira program, Mutiara pengkaderan, Hafid pengkaderan, Nabila pengkaderan, Rila pengkaderan, Faizal pengkaderan, sama Abah Sofi pengkaderan. Oke. Mungkin bisa masuk ke masing-masing breakout room. Udah ada belum sih? Udah ada. Masuknya gimana ya? Antum tinggal buka. Antum di bawah kan ada pilihan mode tuh, mode. Pilih mode yang titik 3, Hah? lalu pilihnya breakout room. Lah, nggak ada. Nggak ada. Masukin aja Hadi kalau nggak terus Hadi masuk. Tadi Mas, Anda pilih masukin ke program ya. Iya, program. Boleh, sama yang belum masuk ada Nabila, Nabila sama ya, Nabila. Anur sama Waib mungkin bisa dipecah kali di masing-masing bidang. Lebih ke magang sih. Bahasnya nanti aja. Beda sesi. Enggak, kita bahas di sini aja, ntar aja lah ini briefing. BPT-nya ntar aja lah. Baru masuk nih Pak Ketua. Ditanyain Arya lu, Man. Iya ya Arya nih. Gua kan pengen masuk ini juga kan ya. Ke itu tuh. Oh, ini biar ikut sama Bang Adi gitu-gitu. Iya enak kan. Ternyata sudahlah. Kalau jadi LPP langsung bisa keterima kayaknya, Man. Iyalah, apalagi kalau gue masuk binus, udah kemana anak BLPP lagi. Makanya Mesti Bang Andi. Apa sih itu dia. sama peminya juga. Oke, mulai aja ya. Oh iya, Siap. boleh. Teman-teman. Boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi, teman-teman. Harusnya ini Hafiz yang nyampein, tapi qadarullah Hafiznya masih di jalan. Ada temennya yang meninggal, qadarullah. Jadi tiba-tiba kena coba backup untuk menyampaikan di bidang program. Karena boleh, ini Ardian, Yan, on cam Yan. Lukman, Kenapa? gak apa-apa kalau on cam. Temenin Kenapa, gua, Mas? temenin Ya gua udah dah. on cam. Ya, bentar mau cari angle bagus dulu. Asik. Lukman juga boleh, Man. Man, buka, Man. Oke, Masya Allah. Jam Lukman, berapa buka ya di Lukman. Gorontalo? Jam 9:30. Oh, 11:30. Wah, beda 2 jam ya? Sejam. Eh? Kan di sini di sana 8:30 kan? Oh iya benar, sejam. Hmm.
Ini izin share screen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih terkait penugasan di bidang program atau on the job training. Nah, tugasnya itu cuma satu, yaitu melakukan analisa yang meliputi pengumpulan informasi seputar kondisi kepengurusan MT, anggota MT, progres proker berjalan, yang ada kaitannya dengan persoalan atau tantangan MT tiap regional. Jadi kan memang kalau misalkan kita lihat salah satu tugas BLPP atau fungsinya itu pengawasan ya. Nah, dalam fungsi menjalankan fungsi pengawasan ini, teman-teman semua yang ada di BLPP nantinya akan berusaha untuk update terus nih apa yang terjadi di kepengurusan MT, dan harapannya nanti teman-teman dengan apa yang teman-teman udah experience sebelumnya, kemudian kebijaksanaan, kedewasaan, dan juga pengalaman yang teman-teman udah alami selama ini bisa memberikan masukan ke para pengurus MT gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, otomatis harus ada pemahaman dulu dong secara komprehensif di kepengurusan MT itu sendiri gitu. Nah, ini memang masuk ke fungsi pengawasan yang ada di bawah bidang program yang diketuai Hafiz. Nah, jadi tugas ini yang teman-teman semua perlu lakukan. Dan di sini udah di-plotting ya, di masing-masing regional ada 2 orang. Di sini yang hadir ada Ardian sama Lukman, masuk ke Alam Sutra. Nah, ini apa namanya, headquarter-nya ya, emang base camp-nya Ardian sama Lukman di Alam Sutra. Kemudian di Kemanggisan ada Ulina sama Makfiroh. Makfira sama Ulina di Kemanggisan. Nah, kemudian untuk Bandung ada Syakil sama Syukur, dan di Semarang ada Amar Ma'ruf dan Amar Faras. Nah, mungkin ini untuk plotting regionalnya, dan untuk periodenya pelaksanaan penugasannya ini di tanggal 13 Mei sampai 8 Juni. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penugasannya. Nah, ini itu secara umum. Nah, untuk detailnya berhubung Hafiz sudah datang, tafadhol nih Ana, serahin ke Hafiz. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh setelah ini bertanya aja. Tafadhol, Hafiz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsir, Dimas, udah bantuin buat share ya terkait sama program. Jadi mungkin mostly udah dijelasin ya. Gua izin buat nambahin sedikit karena ya rata-rata kita udah pada kenal, pakai gue nggak apa-apa ya. Terus jadi gini, pertama gue minta maaf karena gue terlambat. Ada teman gue yang qadarullah meninggal, eh, baru kemarin meninggal, jadi sempat baru hari ini di saat takziah ke sana. Umurnya baru 23 karena diagnosa tumor di otak, terus punya infeksi di lambung, jadi eh, cukup parah kondisinya. Jadi hmm, di awal ini gue mohon teman-teman bisa jaga kesehatan, jaga makan, tolong HP itu dijauhin ketika lo mau tidur karena radiasi HP itu real, nyata efeknya. Dan bahaya ya kalau misalkan teman-teman let's say sekarang nelpon masih tempel HP, sebisa mungkin untuk coba pakai headset atau pakai loudspeaker tapi di tempat yang lebih eh, private gitu ya. Jadi pembicaraan tetap berjalan dengan baik, efek radiasi handphonenya bisa terhindarkan. Harapannya seperti itu. Oke, tadi ya back to first. Jadi sebenarnya penugasan di bidang program and job training ini harapannya adalah teman-teman bisa kembali lagi atau bisa let's say menggather teman-teman di regional yang ditugaskan untuk dapatkan informasi, terus kemudian problem-problem mereka apa, dan tujuannya adalah untuk
membersamai kepengurusan MT dalam 1 tahun ya sampai Desember 2024. Karena efektivitas kepengurusan kan kurang lebih ya Desember Januari itu udah akan ganti kepengurusan. Jadi ya kita akan kerja untuk tahun ini efektifnya ya kurang lebih 7 bulan tuh. Jadi akan banyak catch up ya terkait sama timeline MT, terus juga kapan teman-teman pada UTS ya, teman-teman pengurus maksudnya, terus pada UASnya kapan. Nanti insya Allah di bulan Juni, bulan Juli akan ada PMB, akan ada Idul Adha gitu ya. Jadi harapannya teman-teman yang membersamai ya, teman-teman semua membersamai pengurus bisa melakukan komunikasi secara intensif gitu ya ke teman-teman, jadi membantu. Dan juga selain membantu, kita pengen dari teman-teman bisa mereport ke tim BLPP yang saat ini ya, yang maksudnya BLPP lama. Jadi ada diskusi yang aktif, karena di sini kami menemukan fakta bahwa sulit sekali untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman pengurus MT yang sekarang, baik itu secara berkala maupun ya katakanlah bisa sebulan sekali ya, ataupun sebulan 2 kali, let's say. Saya kira syukur. Nah, harapannya dari chemistry yang udah kebentuk, jadi lebih gampang untuk komunikasi sama teman-teman dan ngebantuin teman-teman pengurus di masing-masing regional. Oke, terkait sama apa yang nanti teman-teman akan kerjain, gue juga mempersiapkan satu bahan buat di-share. Oke, izin ya, Dimas ya, untuk share screen. Sebentar. Oke. Wait, notepad gue mana? Oke, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan sih. Aman ya? Oke, jadi teman-teman kemarin gue sempat melakukan persiapan juga, jadi biar teman-teman yang calon BLPP ini nggak kesulitan untuk kontak ke teman-teman pengurus. Jadi gue pun udah memberikan briefing ke teman-teman pengurus berupa permintaan tolong. Jadi minta tolong ke pengurus ataupun aktivis, nanti akan ada tim BLPP yang bantuin untuk region masing-masing. Jadi gue kasih tahu dulu. Terus kemudian yang gue minta ke tim pengurus adalah, tim pengurus mohon kalian kumpulkan satu file. Isi dalam satu file itu adalah di nomor 3 ya, 3A, B, C. 3 poin A, poin A-nya adalah PIC masing-masing regional bisa dihubungin sama tim BLPP baru. Ya katakanlah di Lina sama Mafira, di Manggisan bisa menghubungin siapa. Terus juga Ardian sama Lukman untuk Alsut bisa menghubungin siapa. Dan seterusnya. Jadi akan gampang tuh komunikasi dengan PIC-nya. Nah, harapannya PIC ini juga nanti deket ya, dalam tanda kutip deket sama pengurus inti BPI maupun BPH di masing-masing regional. Jadi akan ada diskusi efektif antara mereka sendiri, dan juga ada diskusi efektif dengan mereka dengan tim, dengan kalian, dengan calon BLPP. Jadi enak tuh tektokannya. Nah, dari diskusi yang aktif ini, dari 2 diskusi yang aktif ini, harapannya akan lebih terjalin komunikasi yang baik, terus juga silaturahim yang lebih baik, terus juga pemecahan masalah ataupun resolving problem yang jauh lebih baik ya tentunya. Jadi harapannya seperti itu. Karena kita sendiri di tim BLPP harus sedikit mohon maaf ya, ngorek lebih dalam tentang kepengurusan MT yang ternyata setelah kita lihat lebih dalam nggak baik-baik aja. Mereka punya permasalahan internal, let's say mereka punya anggota yang susah buat diaktifin, ada komunikasi yang jelek dan segala macamnya. Nah, harapannya teman-teman bisa ngorek itu lebih dalam gitu ya, dengan kedekatan chemistry antara teman-teman dengan teman-teman pengurus. Jadi dari apa yang kita eksplorasi, dari teman-teman eksplorasi hasilnya, ini bisa kita diskusikan jadi poin diskusi buat tim BLPP secara keseluruhan,
buat teman-teman juga. Jadi laporan ke kita pun ngerti keadaan MT seperti apa di regional yang udah ditugaskan. Jadi nanti kita akan lebih leluasa, lebih luas lah segala macam dalam menentukan arah tujuan kita men-solving problem di MT ataupun agar kita bisa achieve goals apa aja di tahun ini untuk Ancakal Resmi maupun kita sebagai tim BLPP. Itu ya. Kemudian selanjutnya nomor 3 poin B adalah tim masing-masing regional harus mengumpulkan list goals sampai akhir tahun ya. Jadi selama 7 bulan ini goals mereka apa? Let's say goals simple yang kayak aktivis gitu ya, maksudnya lebih aktif gitu ya. Terus kemudian punya kegiatan ukhuwah yang lebih banyak gitu ya. Misalkan kalau dulu di Kemanggisan ada buka puasa bersama, terus juga ada kegiatan kayak puasa saum sunnah ya, kita dulu nyiapin takjil hari Senin dan Kamis. Jadi itu ada sebuah momen-momen yang positif, tapi detail sekali, kecil, momen-momen kecil yang bisa menumbuhkan ukhuwah gitu ya. Nah itu yang pengen gue dapat juga informasinya dari teman-teman regional. Mungkin mereka punya goals-goals yang kecil-kecil gitu ya untuk menambah ukhuwah, untuk menambah pengalaman, untuk apapun lah gitu yang terkait sama regional mereka, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Nah, selain goals ada juga problem yang sekarang sudah terjadi. Kayak tadi yang gue bilang ya, misalkan komunikasinya buruk, terus juga para aktivis ataupun pengurus sosial di hukum. Nah, itu harapannya problem itu juga ditulis sama teman-teman pengurus di file yang gue minta lampirkan, gue minta kumpulin dari mereka. Nah, terus yang nomor 3, poin C, yang selanjutnya adalah kebutuhan urgent untuk saat ini. Mohon dijelaskan juga dalam file itu. Jadi harapannya di poin 3 ini, dalam satu file itu, yang nanti kita akan dapat, ya nanti sih gue minta dikumpulin ke gue ya. Nanti dari gue baru akan gue share ke tim program, ke teman-teman program ya semua, bisa by group, bisa by personal chat, tapi lebih enak kayaknya by group, jadi kita lebih overview-nya lebih kelihatan ya. Oh, tim program tuh lagi ngerjain ini loh ternyata. Nah, jadi lebih enak untuk reportingnya. Jadi karena semua pihak tahu. Nah, dari situ nanti baru teman-teman bisa mulai gerak nih, ngobongin PIC-nya, mulai komunikasi efektif dan lain-lain sebagainya. Nah, dan ini untuk file yang dikumpulin ke kami, ke gua, dari masing-masing pengurus regional, ini gua kasih deadline maksimal hari Selasa 14 Mei. Jadi harapannya 14 Mei itu, atau paling akhir 15 Mei, gue bisa share file yang udah dikumpulin sama pengurus ke teman-teman semua. Oke, paling gitu aja tambahan penjelasan dari gua. Nanti buat detail boleh kita diskusi di grup silaturahim BLPP itu. Boleh kalau misalkan lo ada pertanyaan secara mendetail gitu ya, boleh chat gua, boleh chat Dimas, boleh juga chat siapa misalkan yang terkait di BLPP, Bang Bani atau Bang Adi juga boleh. Itu nanti insya Allah kita akan jawab dan harapannya bisa men-solve pertanyaan teman-teman semua. Gitu ya. Paling gitu aja penjelasan dari gua tambahannya. Eh, Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Hafiz, Yes, Adian. ini PIC masing-masing regional itu ketua regional. Nggak harus ketua regional. Oh, Jadi bisa katakanlah ketua kader atau ketua siar gitu ya, yang pokoknya mereka jadiin PIC. Atau bisa juga oh, aktivis yang mungkin mereka rasa, wah aktivis ini aktif nih, gue jadiin PIC aja gitu. Itu juga bisa. oh, oh iya, oke oke. Jadi eh, sebenarnya poin yang mau gue capai adalah bagaimana pergerakan atau kinerja tim regional MT itu nggak digerakin cuma dari ketua aja. Jadi kalau ketuanya katakanlah lagi nggak bisa handle, anggotanya tetap bisa jalan gitu. Itu yang Oke. poin yang gue pengen teman-teman regional tuh bisa sadar gitu loh. Kalau misalkan eh, kalian tuh di MT nggak kerja sendiri, harus bisa sharing knowledge, harus bisa sharing pengalaman, terus apa tuh namanya,
sharing skills juga sama teman-teman yang lain. Jadi ketika kalian qadarullah nanti udah selesai dalam kepengurusan dan udah fokus sama magang, teman-teman aktivis ataupun pengurus yang kurang lebih masih berkutat di sekitaran BINUS itu bisa ngelanjutin. Tujuannya kayak gitu. Oke. Tapi permasalahan yang kita dapat memang lebih challenging daripada tahun-tahun kita waktu dulu jadi pengurus. Permasalahan itu utamanya ada dua. Pertama adalah karena mereka Gen Z yang jauh banget di bawah kita, itu jadi challenging karena environment-nya mereka berbeda, motivasinya juga beda, cara berpikirnya, pola hidup dan segala macam itu mereka beda. Didikan yang diterima sama mereka juga beda. Makanya Gen Z itu kan kalau misalkan kita lihat research ya, bisa dalam tanda kutip mereka tuh kelihatan lebih lemah sebenarnya, lebih nggak mau dikasih tanggung jawab. Nah itu lebih challenging daripada zaman kita. Oke Lena sebentar ya. Nah yang kedua problem yang didapat adalah mereka itu bertugas di MT pasca pandemi. Jadi dulu online, sempat online 2 sampai 3 tahun, kemudian beralih ke offline. Nah, ketika peralihan dari online ke offline ini, mereka tuh jadi nggak ada bayangan mesti gimana, mesti kegiatan kader tuh seperti apa, kegiatan siar tuh kayak gimana. Bahkan ada satu report ke gua, nyampe ke gua, Bang, kok anak-anak MT sekarang nggak ngerti caranya ngurus masjid atau musola? Ya, gimana caranya mereka ngerti? Orang nggak pernah ditunjukin cara ngurus musola sama masjid. Itu yang jadi problem kan. Dan itu diproses sama SSC. Ya, SSC kan memang bidangnya selalu di sana. Mereka selalu masuk. Lah kalau anak mahasiswa kan baru pada masuk sekarang. Jadi ya pasti peralihan itu akan banyak banyak masalah dan banyak tantangannya. Dan itu yang kita pengen di tim program kita bisa solve itu masing-masing regional tuh punya permasalahan apa. Kayak gitu. Jadi dua dua problem yang utamanya itu. Pertama Gen Z, kedua mereka peralihan dari dari online ke offline. Gitu. Oke Lina boleh. Sorry gue ngomong Oke, kayaknya kebanyakan ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Afwan itu Anda mau nanya nih, berarti ini tuh kita yang menghubungi ke mereka, terus kita tulis kesimpulannya, terus dijadikan satu file atau mereka yang jadikan satu file terus nanti kirim ke antum sesuai deadline itu gimana sih? Sorry, Oke, gini. Oke ya. Jadi gini, ada 2 poin Lina. Pertama, mereka kirim file ke gua untuk ngelis masalah mereka apa aja ya. Nah, kemudian Lina dan Mafira sebagai tim BLPP ngontak mereka. Nah, jadi kita punya satu file. Nah, kemudian Lina sama Mafira ngontak, ini hasil dari kalian diskusi, ini adalah file kedua. Nyambung nggak? Jadi hasil dari diskusi ini iya. gitu ya, dari problem yang terjadi, kemudian ada hasil diskusi, kira-kira mau solving problemnya seperti apa. Nah, itu file kedua itu yang harapannya bisa kita diskusiin bersama. Afwan. Oke, paham. Cuman ya, Sip. Oke, ada lagi? Bentar deh, mau ngurusin. Jadi Hmm. ini kita udah dapat filenya dari yang sebelumnya gitu. Iya, nanti insya Allah akan dikirim maksimal 14 atau 15 Mei. Nah, terus nanti kita yang apa ya, macam kayak ngelacak gitu, apakah benar ini permasalahannya seperti ini atau tidak gitu. Di chat, jadi maksudnya selain dikonfirmasi, dilihat juga klausa-klausa penyebab dari problemnya tuh apa. Contoh misalkan ketua umumnya terlalu demanding atau misalkan ketua umumnya kurang sigap dalam eh, apa tuh namanya dalam membuat aturan. Jadi eh, baik pengurus di regional Kemanggisan, let's say gitu ya, merasa terbebani dengan keputusan ketua umum yang cenderung pelin-pelan, let's say kayak gitu. Jadi ada diskusinya, hasil diskusinya seperti itu dan itu ditaruh ke file kedua. Gitu Lin. Dan kita Gitu Lin. maaf Gitu Fir. motong. Oke, Ya. maaf motong.
Jadi apa kita perlu ke ini apa terjun ke kampusnya? Iya, perlu. Oke. Enggak, kirain tuh maksudnya kayak kan tadi udah dapat filenya. Nah, jadi kita Mm-mm. tinggal telaah dan ya paling kita hubungin kontak yang udah dikasih sebelumnya gitu loh. Mm-mm. Sebenarnya gini ya, gue nggak menutup kreativitas teman-teman dalam bertindak atas tugas ini. Jadi let's say ketika lu terima tugas ini, udah dapat filenya, lu mau menghubungi beli apa PIC-nya via online atau via offline ketemuan langsung nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gue nggak mau membatasi itu. Justru semakin lu aktif berdiskusi sama PIC ataupun anak-anak MT di regional yang lu ditugaskan, semakin bagus. Karena akan semakin banyak informasi yang bisa kita dapat, kita korek loh, sesatu regional tuh kita tahu masalahnya. Kayak gitu. Oke, udah mulai cukup paham kok. Siap ya? Aku mau nanya lagi nih. Boleh. Tadi kan sempet ya Mas Fira kan tanya apakah kita perlu kayak langsung untuk menemui langsung ke kampus atau enggak. Terus kan dari Antum kan ada opsi kalau kita bisa discussnya itu via Zoom ataupun chat atau segala macam. Yang penting kan kita dapat resultnya kan. Nah, kalaupun misalnya dari kita nih nantinya si DLPP mau katakanlah mau sourcing bareng-bareng terus mau ngajak ketemuan tapi di luar jam kampus kayak let's say Sabtu atau Minggu Boleh juga. itu bisa nggak? Boleh juga. Nggak apa-apa, Lin. Cuma gini, gue izin ngasih ini ya, ngasih tambahan dulu. Jadi kalian tugasnya untuk saat ini adalah mendapatkan informasi dulu terkait regional itu punya goals sama punya problem apa. Nah, terus kemudian setelah itu dapat rangkumannya bawa ke kita, ke tim BLPP untuk kita bisa diskusiin bersama. Karena khawatirnya eh, ada ada mungkin bisa terjadi ada bentrokan terkait sama apa tuh namanya kebijakan BINUS lah atau misalkan nggak sesuai sama prinsip BLPP lah yang mungkin kurang sesuai dan segala macamnya. Jadi inti inti tugasnya adalah mendapatkan informasi dulu by detail. Nah, gue izin nambahin juga kenapa di Kemanggisan yang ditugasin Nina sama Makfira. Alasannya adalah karena kalau yang di Kemanggisan itu alhamdulillah cukup terbuka sama gue maupun Dimas gitu ya. Dalam perspektifnya Ivan itu kita insya Allah udah lebih luas lah mereka ngegambarin tentang problem atau kendala mereka selama di Kemanggisan gitu ya. Nah, tapi kita susah untuk dapetin perspektif Ahwat kayak gitu ya, mungkin spoiler sedikit ya kenapa gue request Lina sama Vira yang turun ke Manggisan. Nah, kalau buat yang Alsut ini belum belum tahu gue masih 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 ngeraba-ngeraba. Makanya yang gue request tugasin dulu Lukman sama Ferdian. Selaku yang mereka lebih paham soal Alsut kayak gimana gitu. Segala macam. Cuma intinya ini Alin, dapat informasi aja dulu, kasih ke kita. Jadi bentuknya kayak ahwat-ahwat curhat aja. Oh, abstrak gitu dulu ya? Abstrak gitu dulu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak Kalian harus ada formatnya bagaimana gitu. Nggak usah, nggak perlu. Tapi paling nanti kita mungkin ke depannya akan kirimin ini ya, file format tentang reportnya. Mungkin nanti akan dibahas dulu sama tim intinya BLPP. Oke, terima kasih. Oke, syukran. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Lukman, Ardian, aman? Ini nggak ada lagi ya yang Syakil Syukur. Sebenarnya aman sih Bang, Aman. cuman yang ini kalau ngomongin Alsut ya, aneh tahu sih yang kontak siapa. Tapi kalau waktu itu aneh terakhir bulan Februari ke sana itu tuh sebelum Ramadan, itu komplainnya banyak sebenarnya. Komplainnya terutama dari
pihak bully manajemen, terus teman-teman SSC yang kerja di SSC sama Hmm. tuh. Ya salah satu Oke, oke, oke. Oke, oke. Bagus, bagus, itu. Bro. Nanti tolong di ini juga ya, di apa dimasukin dalam file reportnya itu juga. Ya, tapi kalau jujur aneh kalau untuk kontak ke sana aneh belum ada ya. Mohon maaf banget nih. Tapi paling nanti aneh kalau ke sana pasti aneh ketemunya sama teman-teman BM dulu. Iya, boleh nggak apa-apa. Nanti juga insya Allah aneh juga lagi mintain PIC yang bisa dikontak buat tim Alsus siapa. Oke. Buat Makasih ya, Bang. mempermudah lu buat komunikasi sama mereka. Hmm. Ya, sip ya. Oke, Bang. Oke, Thank you. sip. Ada lagi pertanyaan? Kalau cukup mungkin aneh kembaliin ke Dimas. Oke, syukur Hafiz. Jadi gitu teman-teman, insya Allah sesuai yang tadi Hafiz sampaikan, teman-teman bisa melaksanakan penugasannya mulai dari besok sampai seterusnya hingga sekitar 9 Juni, dan 9 Juni akan ada eh, pemaparan akhir, presentasi akhir, dan di antara itu akan ada enhancement session, dan di situ harapannya teman-teman juga bisa upgrade atau update progres dari penugasan yang diberikan kepada teman-teman. Mungkin itu selanjutnya kita bisa balik lagi ke main room untuk kita lakukan atau laksanakan penutupan dan doa penutup. Tafadhol.
Oke, teman-teman, nampaknya untuk bidang pengkaderan masih ada beberapa hal yang disampaikan, jadi extend. Ya udah, mungkin kita cukupkan aja agenda kita di malam hari ini. Eh, oh, udah balik. Kayaknya udah balik. Oh ya, udah balik. Oke. Tes. Oh, iya. Udah ya adik. Oke ya, udah. Udah, alhamdulillah. Langsung penutup aja Dimas. Oke. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah sampai di breakout room. Lebih detailnya bagaimana tentang LPP. Kita selesaikan pada kata dari. Marilah kita tutup acara hari ini dengan baca doa Robito. Bang Nur, bisa pimpin doa Robito? Sebenarnya masih lagi nidurin Hamzah Oh iya, kayaknya. udah. Afwan ah. Ya, aneh aja nggak apa-apa. Mari kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahbatik wal taqat ala taqatik wa ta'adat ala dawatik wa ta'adat ala nusrati syariatik wa sikil lahum marabitataha wa adim muddaha wa hiya subulaha wa mlahka binurikal ladhi la wasroh suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabil innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian ya dari Ane. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ya semua. Syukron semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada jawab ya Bang. Oke. Udah nih. Karena ada sesi lagi sharing. Lukman mau sharing, Lukman. Boleh, Lukman. Boleh. Nih. Biasa di sini ada recordnya dimatiin lah. Oh iya benar.